شيخنا نعم أنا صفقت السيارة لا أعرف السيارة صفقتها ليدخل الآن ممكن يعني نص ساعة أم أو ممكن تنقل أولا خلاص I'll bring the car تفضل إن شاء الله هناك طيب يا سأحضر طيب السيارة هنا تفضل تفضل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ ما شاء الله الحمد لله. أستاذ أجيب كيف حالكم؟ ما شاء الله. Pak Tono ما شاء الله ini syabab. Alhamdulillah. طيب شكرا بارك الله فيك. الحمد لله. Ustaz Arif, nanti habis saya ini saya ada mau zoom dulu dengan santri-santri kita jam 6.30 lah, jam 6.15. Bisa dipakai nggak, Den? Zoom. Bukan, maksudnya nanti jam 6.15 kok zoomnya. Minta tolong ini ya, alatnya. Cek tes 1. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Yang kita hormati Imam Rawatib kita, Ustadz Ones LC, ya. LC itu luaran Kairo. Kalau di Jakarta ada juga LC, luaran Ciliung. Yang kita muliakan guru kita Ustadz Said Abud, Ustadz Najib, dan ada tamu spesial kita, Sarab Nabi Huduri Syekh Abdurrahman Palestini, walakin sakin fi masmul mantiq antumuna Bakersfield, ya, alhamdulillah. Dan juga hadir saudara kita, sahabat lama kita, Pak Hairul beserta Ibu, alhamdulillah. Dan semua para Pak Farhat dan semua para tokoh-tokoh kita yang hadir pada pagi hari ini. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Ya, pagi ini adalah subuh kedua saya di Masjid At-Thohir. Karena waktu kita sangat singkat, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan
tadi malam atau kemarin maghrib tentang haji dan umrah yang kebetulan sekarang momentumnya sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Al-Mukarramah. Mengawali kuliah subuh saya tadi, saya membacakan satu ayat dalam surah Ali Imran, ayat 96 dan 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samhin ya Syekh, mungkin ana takallam Indonesia bas. Walakin antum Arabtum yani lugha Indonesia jayidah. Karena zaujatu alhamdulillah yujad min Indonesia itu alhamdulillah." Ya, saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi bisanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ya. Taib, saya tadi mengawali kuliah subuh saya membacakan satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat itu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, yang mula-mula didirikan di muka bumi ini sebagai sarana beribadah umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rumah yang terletak di lembah Bakkah. Di lembah Bakkah. Apa namanya itu? Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi letak Ka'bah itu di lembah, wadi, di agak ke bawah. Jadi kalau bangunan yang lain kan di atas. Maka kalau hujan di Makkah itu, kalau hujan 1 jam saja, itu Ka'bah itu sudah segini itu airnya itu. Ya, banjir. Kenapa? Karena posisi Ka'bah itu paling rendah. Maka Allah katakan, rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini sebagai sarana beribadah umat manusia kepada Allah adalah rumah yang terletak di lembah Bakkah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Dulu namanya, kalau di Quran namanya itu Bakkah. Bakkah. Saya tidak tahu bagaimana perubahan Bakkah menjadi Makkah. Ya, kalau di Quran namanya Bakkah, bukan Makkah. Ana la adri ni kaifa limada yughayyir yani al-ism al-Bakkah yughayyir ila al-Makkah. Adun al-Makkah ma makna Makkah bil Arabiyyah Syekh Abdurrahman. Nah. Amma Bakkah fihi makna. Bakkah min kalimah baka yabki Bakkah. Makna fi lugha Indonesia yakni tangisan, menangis atau tangisan. Jadi menangis, tetangisan. Jadi posisi Ka'bah itu di lembah Bakkah, lembah tangisan. Kenapa Allah menamakan tempat itu lembah tangisan? Ini ada historinya, ada sejarahnya. Karena dulu di tempat itulah paling banyak tertumpah air mata keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah. Paling banyak tertumpah air mata keluarga Nabi Ibrahim di situ dulu. Bagaimana ceritanya? Dulu begini, ketika Ismail lahir, ya, lahirnya di Palestina. Setelah dia menikahi pembantunya Hajar dari Mesir. Tadinya istrinya Ibrahim siapa? Sarah. Karena sampai berumur 80 tahun Ibrahim belum juga dapat anak. Dan dia berharap, maka doa Ibrahim apa? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Setiap hari Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Jadi mafhum mukhalafahnya apa? Seolah-olah doanya Ibrahim begini. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Tapi kalau kira-kira tidak soleh, mending tidak usah kasih anak saya. Nah, kira-kira begitu. Karena umurnya sudah 80 tahun lebih, belum juga punya anak. Maka Sarah meminta kepada Ibrahim supaya menikahi pembantunya Hajar. Alhamdulillah setelah menikah dengan Hajar, Allah anugerahkan anak.
Maka diberi namanya Ismail. Itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Isma artinya mendengar, il artinya Allah. Jadi Ismail artinya Allah mendengar doanya Ibrahim. Kan diberi namanya Ismail. Kalau Israel, Isra artinya hamba, abdun. Il artinya Allah. Jadi Israel artinya hamba Allah. Nah yang sekarang jangan bilang Israel, tapi bilang apa? Yahudi. Nah, kalau Israel itu artinya bagus. Isra itu hamba, Abdullah. Jadi kalau kita bilang Israel, sebenarnya secara bahasa sama saja kita mengatakan dia adalah hamba Allah. Wa innama hamba mada? Baik. Jadi diberi nama Ismail. Itulah anak yang pertama lahir. Nah begitu lahir Ismail ini masih orok, muncullah rasa cemburu Sarah. Itu wanita sama aja di mana-mana. Ya kan? Mau istri Nabi, mau istri siapa, yang namanya kalau sudah ada madunya, itu rasa cemburu pasti ada itu. Makanya ibu-ibu lebih suka diracun daripada di madu. Ya kan? Jangan mendengar madu itu ngeri itu, ya. Jadi enggak istri Nabi, enggak istri orang kita biasa, kalau sudah di madu, kemudian lahir pula anak begini, dia cemburu. Maka Sarah meminta kepada Ibrahim supaya dibawa pergi jauh sajalah ini Ismail. Dia khawatir cintanya Ibrahim itu berkurang kepada Sarah. Nah, suruh bawa. Nah, Ibrahim menjaga perasaan Sarah. Lalu dia berdoa, kemana saya bawa ini anak yang orok ini? Masih merah. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim, bawa anakmu dan istrimu itu, Hajar dan Ismail, kemana? Ke Ka'bah sana, ke Makkah. Wallahu alam, dulu apa dalam sejarah saya tidak baca, apa kendaraan Ibrahim dari Palestina, kalau naik onta saja Palestina ke ke Makkah itu, iya lebih kurang 1.500 km. Ya, lebih kurang 1.500 km, mungkin sampai 2.000 km. Cukup jauh itu. Jadi kalau naik onta mungkin 2 minggu itu. Wallahu alam apa kendaraan dulu Ibrahim ke sana. Dibawa itu anak, masih orok. Nah, sesampainya di Ka'bah. Dulu di Ka'bah itu hanya ada unggukan, belum ada bangunan yang permanen seperti sekarang. Dibawalah ke sana atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbekalan yang ala kadarnya saja. Nggak bawa apa-apa. Seberapa sih mampunya bawa beras? Tidak ada beras. Bawa makanan, seberapa mampukah mereka membawa makanan ke sana? Dan di tempat itu tidak ada siapa-siapa. Dibawa ke sana, di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada manusia di situ. Dibawa ke sana, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Gersang tandus. Nah, sesampainya di sana, Bapak Ibu, saya tidak usah cerita dari awal lagi. Tidak lama, tiba-tiba Ibrahim bermimpi, diperintah oleh Allah supaya Ibrahim kembali ke Palestina. Masya Allah. Meninggalkan anak istri yang masih orok. Ya, yang masih orok. Bagaimana? Kira-kira Ibrahim tega tidak? Nggak tega. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh Ibrahim. Ini ujian berat ini. Maka Ibrahim dengan sangat terpaksa demi melaksanakan perintah Allah ini, dia harus pamit sama istrinya. Anaknya masih bayi. Tapi tidak tega dia. Sebelum Ibrahim menyampaikan kata-kata pamit kepada istrinya, terlebih dahulu Ibrahim berdoa. Di situ, di Ka'bah itu berdoa dia. Yang doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhanku, kata Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram.
sesungguhnya aku menitipkan anak dan istriku kepadamu ya Allah, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah. Ibrahim menangis. Rabbana liuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak istriku dan keturunanku kelak menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Wah, sedih banget itu. Selesai Ibrahim berdoa, dihampiri istrinya. Ya zaujati, ya habibati, wahai istriku, wahai kekasihku, kata Ibrahim. Ada apa ya bang? Orang Medan begitu. Kalau orang-orang Aceh begitu, apa bang gitu? Aduh, udah sanggup saya ngomong, kata Ibrahim. Udah, abang ngomong aja, kata Sarah, kata Hajar. Nggak jadi nggak jadi. Nah gitu. Nggak tega menyampaikan. Tapi dibuat Hajar itu penasaran. Sebenarnya ada apa sih bang? Apa ngomong aja? Nggak jadi, kata Ibrahim. Kenapa nggak jadi bang? Takut nanti kamu nggak kuat. Udah ngomong aja. Sebenarnya apa yang terjadi? Akhirnya Ibrahim mengatakan, iya. Sepertinya saya sekarang ini juga harus kembali ke tempat kakakmu di Palestina, Sarah. Dan kamu bersama anak kita Ismail terpaksa tinggal di sini. Kaget itu Hajar. Yang tadinya dia coba tantang dia. Udah ngomong aja. Begitu Ibrahim mengatakan akan meninggalkan dia sama anaknya yang masih bayi yang belum bisa diajak komunikasi itu, terkejut. Akhirnya spontan dia bertanya kepada suaminya, "Ya zauji ya Khalilallah, atatrukuni fi hadzal makan? La ahadan wala zar'an, hal hadha min amrillah." Ditanya sama Hajar, "Wahai suamiku, ya Khalilallah, wahai kekasih Allah, akankah engkau akan meninggalkan aku bersama anak kita yang masih orok ini di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa? Hal hadha min amrillah?" Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim ditanya seperti oleh Hajar. Ibrahim terdiam 1000 bahasa. Sampai kemudian diulang-ulang pertanyaan itu, "Ya suamiku, ya kekasih Allah, ya Khalilullah, akankah engkau meninggalkan aku dan anak kita yang masih orok ini di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa ini? Hal hadza min amrillah?" Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Setelah ditanya berkali-kali, kata Ibrahim, "Bala hadza min amrillah." Benar. Ini sungguh merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibrahim mengatakan, "Bala hadza min amrillah," bagaimana respon Hajar? "Inni qad raditu billah." Kalau begitu saya ridha menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah Bapak Ibu terjadi perpisahan yang sangat dramatis. Tertumpahlah banyak air mata Ibrahim dan istrinya di tempat itu. Maka kemudian tempat itu Allah katakan Bakkah, tempat tangisan. Dan untuk selamanya siapapun yang berkunjung ke tempat itu, tidak ada orang yang tidak menangis. Sekeras apapun hatinya, sampai di kesana pasti menangis. Kadang-kadang belum lihat Ka'bah. Dari Jeddah naik bis. Begitu sampai di Mekah, Muttalib bilang, "Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun. Bapak ibu, bangun." Itu sudah kelihatan menara masjidnya. Itu langsung menangis. Jamaah, menangis. Apalagi kalau sudah masuk ke masjid, melihat Ka'bah langsung spontan berdoa. "Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wazid man syarafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tasyrifan wa ta'dziman wa birran." Itu langsung bercucuran air matanya. Tidak ada orang yang tidak menangis ketika melihat Ka'bah al-Musyarrafah itu. Maka Allah katakan tempat itu adalah Bakkah, tempat tangisan. Saya sudah mengunjungi
semua tempat-tempat ibadah agama-agama samawi. Saya sudah mengunjungi Ka'bah. Saya sudah mengunjungi Bethlehem di Palestina. Saya sudah berangkat ke Bethlehem 2 kali. Saya sudah naik ke Bukit Golgota, di mana Yesus disalib. Saya sudah pergi ke Vatikan, tempat orang Katolik. Semua tempat-tempat suci agama-agama samawi sudah saya kunjungi. Tapi tidak ada magnet yang paling dahsyat dalam rumah ibadah selain daripada Makkah, Ka'bah Al-Musharrafah. Saya lihat di Bethlehem, kampungnya Syekh Abdurrahman, ya, itu orang-orang Kristen di Bethlehem itu, di tempat kelahiran Yesus itu ada 6 gereja di dalam itu. Ada 6 gereja. Sita Kanais. Wa amamahu Masjid Umar. Sah? Wa dhahabtu ila hunak. Suq wa hunaka Isa isallif. Saya ke sana. Tidak ada orang nangis-nangis ke kita, ke Ka'bah nangis-nangis, itu tidak ada. Apalagi kalau kita pergi ke Vatikan, wah, makin jauh daripada magnet kolb, itu tidak ada. Tapi ketika kita ke Ka'bah itu, Masya Allah. Maka Allah katakan, tempat itu Bakkah, tempat tangisan, karena memang sejarahnya di tempat itu banyak tertumpah air mata keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu Allah abadikan tanda-tanda kebesarannya, yaitu bekas pijakan kaki Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu. Maqam Ibrahim, bukan kuburan, maqam. Maqam itu dari kata qama yakumu, bekas pijakan kaki, tempat berdiri. Itu dipugar, dikasih kaca. Ya, kasih kaca, itu adalah kakinya Ibrahim yang diabadikan oleh Allah. Menjadi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang memasuki kawasan Ka'bah itu dijamin aman sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang takut teror, yang takut bom, tidak ada. Orang masuk Ka'bah itu jiwanya tenang. Tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena orang berangkat haji atau berangkat umrah itu sudah ada yang berniat pengen mati di sana. Ada yang berniat pengen mati di sana. Apa mau ditakuti? Bahkan banyak orang Islam yang bercita-cita meninggal di Ka'bah itu. Betul tidak? Maka itu salah satu faktor secara fisikis membuat orang tidak ada rasa takut sama sekali. Dan dijamin oleh Allah. Tidak ada rasa takut di situ. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke tanah suci itu. Wa man kafara, barang siapa mengingkari kewajiban haji itu, dia enggan secara finansial, dia mampu membayar ongkos naik haji. Tapi dia pikir-pikir, $10.000. Berapa itu? 150 juta. Wah, mending saya beli mobil. Benar nggak? Kalau tidak ada iman. Berat itu. Maka wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban haji itu karena berat membayar ONH padahal dia mampu secara finansial, ketahuilah Allah itu maha kaya. Allah maha kaya terhadap seluruh alam semesta ini. Sahabat bertanya, "Mahiya istita'ah ya Rasulullah?" Apa itu istita'ah? Kata Nabi, istita'ah itu az-zadu war-rahilah. Yang pertama apa? Yang dikatakan seseorang itu mampu, ada bekal. Ada bekal untuk pergi haji. Ya, tidak boleh minta-minta di sana. Ya, sekarang banyak orang sana mengemis. Banyak orang jadi, waduh, muda-muda anak-anak jadi pengemis di sana. Karena di sana tempat yang paling empuk orang sedekah. Oh, dikit sedekah, mengemis. Maka dilarang oleh Allah. Ya. Wa tazawwadu
Fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan kamu bekal. Bekal yang di sini adalah bekal haji. Karena awalnya apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu rangkaian haji itu. Wa tazawwadu, persiapkan kamu bekal haji. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal pergi haji itu adalah takwa. Kenapa berbekal takwa? Supaya di sana tidak mengemis. Karena kalau kita Pak minta-minta di sana, bukan cuma ONH-nya kembali, malah surplus. ONH-nya kembali, malah bawa untung lagi. Kalau niatnya tidak takwa kepada Allah, berangkat ke sana minta-minta. Wah, datangin aja orang, setiap orang. Aduh, saya kehabisan hilang dompet saya, hilang ini. Dikasih nggak? Saya nggak ada yuk. Orang berebut mau sedekah. Ya, makanya persiapkan bekal takwa pergi haji itu. Takwa itu penting sekali. Maka syarat istita'ah itu yang pertama Pak, ada bekal, bekal finansial, bekal materi nih. Azadu. Dia bayar ONH, dia bawa lagi bekal ke sana supaya tidak mengemis di tanah suci itu. Yang kedua, istita'ah itu adalah warrahilah. Ar-rahilah itu ada sarana kendaraan. Ada sarana kendaraan menuju ke tanah suci itu. Jadi kalau dua ini sudah dimiliki, ada bekal, ada sarana kendaraan, seseorang itu sudah dianggap mampu. Kalau tidak melaksanakan haji, nanti matinya tinggal milih. Ya, tinggal milih dua. Mau mati cara Yahudi kah? Atau mati cara Nasrani? Mau pilih mana itu? Yang nggak ada pilihan. Ya, maka Rasul katakan, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai umat manusia, kata Nabi, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu haji, maka berhajilah kamu. Qala qail, ada orang bertanya sahabat, akulla amin ya Rasulullah. Apakah berhaji itu tiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam, pasal kata. Sampai diulang-ulang pertanyaan 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Lau qultu na'am, la wajabat. Kalau saya bilang iya, pasti wajib bagi kamu haji tiap tahun. Wala mastata'tum. Niscaya kamu tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji itu tiap tahun. Artinya, kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup. Jadi haji itu sekali dalam seumur hidup. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya, kalau saya bilang di Indonesia itu, Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah haji belum? Belum. Kenapa belum haji? Belum mampu, Ustadz. Mau dikasih amalan nggak? Saya bilang, mau Ustadz. Saya bilang apa? Nah, jadi kalau Indonesia nih, tolong amalkan 2 surat, saya bilang. Apa itu, Ustadz? Pertama, amalkan surat Al-Waqi'ah. Tiap hari baca surat Al-Waqi'ah. Barang siapa yang rajin membaca surat Al-Waqi'ah, insya Allah rezekinya diperlancar oleh Allah. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua saya bilang amalkan surat tanah. Maksudnya apa surat tanah? Surat tanah dibawa ke bank. Ambil uang jadi agunan itu. Nah, itu insya Allah mempercepat berangkat haji. Tapi sekarang ini walaupun kita punya uang, daftar haji, kalau yang reguler, itu Masya Allah, di Jakarta itu, waiting listnya berapa? 15 tahun paling cepat. Bahkan Jawa Barat itu berapa? 30 tahun hampir. Jadi, akhirnya muncullah sekarang, ONH plus saja, paling cepat 5 tahun yang plus itu. Oh, maka ada namanya furoda. Haji furoda. Haji furoda ini adalah non-kuota. Bisnis kerajaan. Jadi anak-anak kerajaan itu, lingkungan kerajaan itu gak bikin bisnis juga dia. Namanya furoda itu, bayarnya berapa? Kalau di Indonesia itu 500 juta. Satu orang itu 500 juta. Teman saya tahun lalu berangkat haji furoda, 500 juta seorang. Masya Allah. Ya kalau sudah mampu, mau berapapun bayar. Sebab kalau tidak dia mati nanti. Dia ke Amerika bisa bolak-balik, betul nggak? Ke Eropa dia bolak-balik.
Tapi giliran ke Mekah, tidak mampu. Nah, ini dosa besar dia ini. Betul tidak? Jadi, kalau sudah mampu, dan yang paling bagus, haji itu di waktu muda. Lagi muda, seperti kita lah. Itu masih muda gak dia? Hah? Kita masih muda gak ini golongannya nih? Ya masih muda lah ya. Ya, kecuali Pak Jamhir nih. Ya, kita ini masih muda lah. Jadi, kenapa? Karena orang haji itu memang masyakohnya itu, kesulitannya itu banyak sekali. Beda kalau umrah. Kalau umrah itu tidak terlalu. Kenapa? Karena umrah itu amalannya cuma di Mekah saja. Tawaf, sa'i, tahallul sudah selesai. Betul tidak? Tidak ada program ukuf, tidak ada mabit di Mina, tidak ada di Musdalifah. Tapi kalau haji, apalagi haji akbar itu setiap tahun, kalau haji akbar, apa ciri haji akbar? Ukufnya hari Jumat. Oh, itu bisa 8 juta kalau haji akbar. Karena orang-orang penduduk Makkah sekitar itu pergi haji mereka. Haji akbar itu. 8 juta orang berkumpul di tempat di Arafah. Allahu Akbar. Subhanallah. Indahnya Islam itu. 8 juta manusia berkumpul, tidak ada orang berantem. Tidak ada kriminal. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau ada perkumpulan banyak ratusan ribu, itu rentan dia rawan dengan pertengkaran, rawan kriminal. Coba kita ke Las Vegas sana. Rawan kriminal, betul tidak? Tapi orang ke Makkah atau pergi ke Arafah itu, 8 juta orang berkumpul, tidak ada kriminal. Berbeda kebangsaan, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat. Masya Allah, tidak ada orang berantem. Subhanallah, itulah indahnya Islam itu. Maka orang yang pergi haji itu, supaya mabrur hajinya, Allah perintahkan kepada orang yang pergi haji itu, jangan langsung melaksanakan ritual haji dulu. Agar kalau antum baca dalam surat Al-Hajj ayat 27, tujuan haji itu ada 2 kata Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya Ibrahim, kata Allah, ya Muhammad, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah, undanglah, serulah manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Niscaya mereka akan menyahut panggilanmu. Mereka datang ke sana, ada yang pakai pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bis, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik onta, bahkan ada yang jalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, berbeda bangsanya, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, berbeda adat istiadatnya. Ngapain mereka di sana? Apa tujuan mereka di sana? Disebutkan dalam ayat itu, ternyata saudara-saudara, tujuan haji pertama itu belum melaksanakan ritual-ritual haji, tapi liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka bisa melihat-lihat dulu, melakukan studi banding dulu, lihat-lihat. Kenapa Quran menyuruh kita pergi haji kok lihat-lihat dulu, studi banding dulu? Kenapa? Kenapa tidak langsung ibadah haji aja? Nah, itulah hikmahnya. Supaya nanti kemabruran haji kita terjamin. Banyak hal yang bisa kita lihat untuk manfaat yang bisa mempertebal iman takwa kita kepada Allah. Contoh apa? Kalau orang yang mula-mula ke sana, saya dulu pertama kali mendarat di Jeddah itu tahun 97. 27 tahun yang lalu saya mendarat di situ, pertama kali. Alhamdulillah waktu itu saya tidak punya uang. Saya lagi kuliah di Libya waktu itu. Saya sebenarnya dulu tidak bisa kuliah. Saya waktu itu baru masuk Islam. Oleh Dr. Salim, ya, kuntu Nasronian, kuntu Masihi, wa hunaka fi Jakarta, jari, ismu Dr. Salim Al-Jufri, wa Arabi Aidon, walakin ulida fi Jakarta. Wa arafa annani mu'allab, dan nusami mu'allab yani muslim judud. Wa qala li, Nababan, ra'aituka ni indaka hamasah. Adun anta ahsan tadrus fil mahad Libya. Dia minta sama saya, kamu mau enggak? Kamu kan mu'allab, dia bilang sama saya. Kamu mau enggak kamu saya kader? Saya lihat kamu ini punya bakat ini jadi ustadz, jadi dai.
Di mana Ustaz? Dr. Salim itu yang Habib Salim itu yang pendiri PKS, yang sekarang ketua Dewan Suruh PKS. Dulu tetangga saya di Condet. Dia bilang, ente mau nggak saya kuliahkan di Libya? Libya itu apa Ustaz? Libya itu perguruan tinggi Saudi yang ada di Indonesia. Bahasanya apa Ustaz? Bahasa Arab. Loh, saya tidak bisa bahasa Arab, cuma 2 kata saya tahu dulu. Ana anta. Cuma ana anta, fakut kalimatain, ana anta. Nggak, pokoknya ikut saya aja dulu. Ente harus saya kader, kata beliau. Nah, dibawa saya ke sana. Dulu namanya mudirnya itu Dr. Ali Dakhilullah, orang Madinah. Bawa. Dikenalkan saya. Ya Syekh, ini ada mu'allab. Tolong terima nih belajar di sini. Karena orang kalau ke sana kuliah harus pakai muqabalah, ada penerimaan santri, ada tes syafahi, ada tes tahriri, ada tes lisan, ada tulisan. Harus tamatan pondok. Kalau enggak bisa. Lah saya pondok apa? Pondok gereja dulu. Oh, tiba-tiba disuruh masuk. Kata Syekh itu, ente bisa bahasa Arab? Enggak bisa. Katanya, gimana itu mau belajar di sini? Enggak bisa lah, ditolak sama mudirnya itu, ditolak. Digaransi sama Habib Jupri ini, Habib Salim. Udah terima dulu, terima. Rugi kita kalau nggak terima ini, anak ini, pemuda ini katanya. Saya waktu itu baru nikah, tahun 95. Terima. Akhirnya diterima, dengan terpaksa terima, saya kuliah di situ. Tapi dengan syarat 3 bulan harus bisa berbahasa Arab. Waduh, ini stres saya. 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak, dikeluarkan di mafsul. Ente sanggup? Hawil ya saya. Bahasa sekarang, kalau dulu enggak, iya saya coba gitu. Dulu belum bisa ngomong begitu. Coba, udah, suruh masuk. Besok masuk saya ke kampus, ada sekitar 1000 santri, mahasiswa. Saya satu kelas 40 orang, semua alumni Gontor, alumni macam-macam. Itu begitu masuk. Dosennya orang Saudi, nggak ada satu yang paham pun saya bahasanya. Bingung saya. Oh, pulang-pulang kuliah, saya minta diajari sama teman-teman nih. Tolonglah, ajari saya bahasa Arab supaya bisa ikut kuliah ini. Saya dikasih target 3 bulan. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, 3 bulan tercapai target. Udah ketika 3 bulan tercapai target itu, kata mudir ini, sa'utika hadiah. Minha hajj. Wow, dikasih hadiah haji saya, itu undangan kerajaan Saudi. Undangan kerajaan. Itu di atas VIP. Bayangin undangan kerajaan. Masya Allah. Itu Bandara King Abdul Aziz sudah mau tutup seminggu lagi. Lah saya mau diberangkatkan haji karena mu'alaf bisa bahasa Arab 3 bulan itu. Tanpa manasik. Tanpa manasik tuh. Maka ketika dia Ustaz Said, waktu di Mina, melempar jumroh itu, saya tidak punya ilmu manasik. Tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumrah di Mina, Jumratul Aqabah, 1 tiang aja dilempar itu. Dulu kan tiang tuh, masih tiang. Kalau sekarang tembok, tiang, semeter persegi. Itu kan kalau Jumratul Aqabah, tidak semua arah boleh dilempar. Ada sepertiga arah tidak boleh dilempar. Tidak sah. Nah, orang waktu itu masih sekitar 4 juta orang. Di sini kan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah sana kosong. Dalam pikiran saya, Alhamdulillah Allah tolong saya. Kosong di sana. Gitu kan? Tapi ini orang ini pada bodoh amat ya ini. Kenapa orang ributan di sini semuanya, kok di sana kosong? Di sana nggak ada. Udah saya pindah ke sana. Nah, ambil tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai 7 datang askar. Haram, gak resah katanya. Saya nggak tahu. Rupanya nggak sah itu. Karena nggak manasik. Ya, nggak sah itu katanya. Masya Allah. Namanya hadiah. Hadiah tanpa manasik lagi. Ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya alhamdulillah dapat hadiah itu dan bisa meneruskan pendidikan karena syaratnya demikian. Ini kok lari ke situ? Dari mana tadi bahasa ini? Saya jadi bingung tadi. Dari mana tadi mengawalinya itu, Ustaz Najib? Bukan. Tadi kok masuk situ dari mana tadi itu? Oh, liyashhadu. Liyashhadu manafi'a lahum tadi. Ya. Kita melakukan studi banding itu, studi banding. Ya. Ketika kita mendarat, saya dulu mendarat itu. Baru pertama kali itu kan. Subhanallah. Bingung. Kagum. Apa yang dikagumi pertama? Kita kalau di Indonesia punya mobil mewah, Land Cruiser atau Mercy atau apa itu biasanya dibungkus parasut malam-malam tuh. Ditaruh di garasi dikunci. Sebegitu hebat kita memelihara mobil ini, betul tidak? Di Saudi Arabia,
mobil kayak mana mewahnya itu. Ditaruh pinggir-pinggir jalan itu pada lecet-lecet, tidak dimandikan sama sekali. Biasa saja bagi mereka. Kenapa? Karena tingkat kemakmuran ekonomi mereka sangat luar biasa. Kita dianggap itu barang mewah, mereka tidak. Kenapa? Karena rata-rata ekonomi mereka sudah tinggi di atas kita. Padahal negara itu gersang tandus. Maka kita berpikir, ya Allah, negara yang gersang tandus ini, tapi rakyatnya begitu makmur, begitu sejahtera. Kami negara yang hijau ranau kemahri palu jenawe. Tapi kenapa rakyat kami banyak hidup di bawah garis kemiskinan? Liyashhadu manafi alam. Lihat itu perbandingan itu. Kenapa negara yang gersang kok kaya raya? Kok kita negara yang hijau nggak kaya? Masyarakatnya, negaranya kaya, tapi masyarakatnya miskin. Nah itulah liyashhadu manafi alam. Lihat-lihat dulu, bikin perbandingan. Ya. Banyak hal yang kita ambil pelajaran. Dan juga orang berpakaian ihram itu, ya Allah, semua manusia yang warna hitam, kulitnya warna coklat, warna merah, engkau perintahkan semua pakai pakaian putih, Allahu Akbar. Dan di sini manusia, tidak ada kita bedakan barat, timur, kulit, hitam, merah, tidak ada, semuanya sama di hadapan Allah. Maka liyashhadu manafi'a lakum. Itu kita renungi semua dalam rangka apa? Untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan studi banding, lihat-lihat tadi perbandingan itu, barulah puncaknya apa? Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Berzikir kepada Allah pada waktu-waktu dan hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Tadi malam saya katakan sebenarnya haji itu cuma 6 hari saja. Tanggal 8 Zulhijjah startnya dan sampai 13 Zulhijjah. Betul tidak? Maka supaya mabrur haji kita, itu adalah lakukan dulu kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Lihat dulu, lakukan perbandingan dulu untuk memantapkan iman takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktunya Anda melakukan ritual haji itu, Anda bisa menghayati dan insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur. Pulangnya sahabat bertanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa ciri-ciri haji mabrur itu ya Rasulullah? Nabi nggak sebut banyak. Di antara ciri-ciri haji mabrur apa? Cuma 2 kata Nabi. Yang pertama apa? Orang yang pulang haji itu, kalau dia mabrur, yang pertama kata Nabi cirinya, tibul kalam. Kalau bicara kata Nabi setelah pulang haji itu, bicaranya selalu yang baik-baik. Yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata yang penuh hikmah. Tidak pernah menyinggung perasaan orang. Kalau ada orang sudah haji tapi suka menyakiti orang lain, itu hajinya mardud. Hajinya apa? Hajinya mardud, hajinya ditolak oleh Allah. Karena orang yang haji mabrur itu tidak suka menyakiti siapapun. Kata-katanya selalu baik. Yang kedua apa? It'amut ta'am. Pulang haji, dia menjadi orang yang selalu memberi makan orang-orang miskin. Menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang pemurah. Tadinya dia sebelum haji, mulutnya kasar. Suka gibah, suka fitnah, suka mencaci maki orang. Tapi pulang haji, kata-katanya menjadi santun. Itu mabrur itu. Tadi sebelum haji, dia bakhil, dia pelit. Pulang haji, menjadi orang yang sangat dermawan. Kalau orang sudah punya perasaan dermawan, tidak mungkin lagi dia menipu, tidak mungkin lagi dia korupsi. Betul tidak? Karena dalam hatinya sudah ada sifat rahmah. Tapi kalau orang pulang haji, makin begini, kata orang apa, jangankan diminta uangnya, diminta dosanya pun tak dikasih katanya. Wah, itu haji mardut itu. Iya kan? Haji mardud. Maka kita dalami dulu manasik hajinya dan laksanakan dulu tadi liyashhadu manafi'a lahum. Maka ketika kita nanti sudah haji insyaallah banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengalaman, banyak hal yang kita lihat di situ. Untuk menenteramkan batin kita, untuk lebih taqarrub kepada Allah. Maka pada waktunya kita melaksanakan ritual haji itu insyaallah penuh dengan penghayatan, maka pulangnya hajinya mabrur. Insya Allah. Orang-orang Amerika ini, orang Indonesia di Amerika ini lebih sangat mungkin mabrur hajinya daripada orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena orang di sini rezeki yang dia pakai ONH itu benar-benar dari jerih payahnya. Beda kalau di Jakarta dari korupsi. Gampang banget cari uang dia. Korupsi, kolusi, menipu, pergi haji. Maka hajinya mardud. Allah tidak terima
haji orang yang ONH-nya itu bukan dari yang halal. Kalau bukan, Ustadz, hajinya sah nggak itu? Iya kan, kalau kita bicara fikih, syarat sahnya haji itu kan kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, benar nggak? Secara hukum fikih sah, tapi secara nilai, secara value, esensinya, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ONH-nya dari sumber yang haram. Allah tidak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka orang-orang di sini lebih memungkinkan orang pergi haji itu, insya Allah hajinya mabrur. Kenapa? Tidak ada orang korupsi ini. Mau korupsi apa? Mau nipu siapa? Betul tidak? Semuanya adalah dengan jerih payah. Di sini sistemnya sudah bagus. Paling orang-orang tertentu saja. Tapi orang-orang kita tidak mungkin. Betul tidak? Maka orang di sini kita lihat orang sudah haji itu Masya Allah tawadu. Betul? Alhamdulillah. Bukan tawadu di Indonesia. Kalau tahu dia apa tawadu? Tawarna duit. Di Indonesia tawadu tawarna duit. Nah, kalau di tawadu itu artinya rendah hati. Ini saja sudah terlewatkan waktunya. Ya mudah-mudahan penyempurnaan materi tadi malam saya menyampaikan fikih haji, plus di dalamnya ada manasik haji. Nah, ini kita sempurnakan supaya mabrur hajinya. Syaratnya apa tadi? Liyashhadu manafi'alahum. Di awal dari mana? Dari ONH-nya adalah yang halal. Dengan demikian pulang ke tanah air atau pulang ke sini, insya Allah membawa haji yang mabrur. Kata-kata menjadi baik, dia menjadi orang yang sangat dermawan. Kita tiadakan tanya jawab karena waktunya sudah habis. Antum mau akan beraktivitas dan saya juga jam 6:15 mau zoom dulu dengan santri kita, pengen lihat katanya, pengen lihat Amerika itu kayak mana, anak-anak dimotivasi, ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, 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 barakallahu fiik. Masyaallah, jazakallahu khair. Masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Masyaallah. Jazakallahu khair. Masya Allah. Selamat datang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Kayak Pak Taufik. Syekhna, ana insya Allah. Masya Allah. Allah, Masya Allah.